inspirasi, di mana untuk sharing inspirasi bukan hanya untuk sekedar sharing inspirasi usaha, tapi banyak juga sharing-sharing yang lain yang kemudian bisa dibagi di sini. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang bukan orang lain, tapi justru mereka adalah orang-orang yang selalu ada di belakang layar program-program kita semua, baik offline ataupun online. Ketika kajian-kajian masih bisa berjalan offline, mereka juga penggeraknya. Ketika sekarang semua program berjalan offline, mereka juga yang ngerjain. Tapi beberapa saat kemarin, dalam waktu yang nggak jauh, sempat kita agak timpang tim kita, karena beberapa di antara tim kajian kita banyak yang mondok, ya, bukan di pondok pesantren, tapi di rumah sakit, ya. Sempat ada yang pertama kalau nggak salah, yang awalan itu angkatan pertama, Denny dulu atau Rahmat dulu waktu itu ya? Atau Irham dulu ya? Rahmat, Pak. Rahmat dong. Iya. Kan saya pertama Bang Mamat. Ya, Bang Mamat ini yang sering jadi admin juga, sering host juga acara-acara kita. Beliau yang selalu ngurusin kajian-kajian kita. Bang Mamat, audionya bisa dibuka? Halo? Coba Bang Mamat. Kemudian ada juga Bang Denny. Bang Denny monitor. Alhamdulillah Bang, sehat Bang. Baik ya? Baik Bang. Udah lancar bener ya? Udah sehat bener ini sekarang? Udah kanceng lagi Bang larinya Bang. Alhamdulillah. Bismillah. Ya bismillah. Kalau kemarinan istilah katanya mau minum aja susah. Cekek katanya begitu. Sekarang alhamdulillah mie ayam udah lancar masuk. Ya, enak gitu ya. Alhamdulillah. Kemarin saya dengar juga dia habis naik gunung juga. Saya lagi sebel juga sama dia nggak diajakin kemarin naik gunung. Akhirnya saya tadi siang foto di atas gunungan Kerikil. Ya. Saya sapa dulu ada Bang Irham. Monitor Bang Irham. Ente lagi chatting sama siapa sih? Biasa, ibu negara. Satu-satunya yang nggak dibales. Iya benar. Jadi bahaya. Walaupun lagi pengajian, kalau RI 2 chatting atau nanya. Ini RI 1 Bang, lebih sadis lagi Bang. Oh, Mami. Mami. Mak di kampung. Kayaknya susis juga ini. Ini maknya. Oh, maknya. Ya kan? Widih. Panglima tertinggi itu. Ya, anak soleh emang begitu ya. Anak soleh emang begitu, kudu selalu connect sama emak gitu kan ya. Apalagi urusan beras habis, ya kan? Beras habis connect sama emak ya. Biasa begitu. Ini Bang Irham juga kemarin sempat sakit juga. Serius juga, foto-fotonya saya lihat sampai nggak tega, saya hampir ngumpulin kecrekan itu ya. Kemarin cuma nggak jadi karena ternyata ditanggung sama kantornya gitu. Bang Irham kemarin sempat berapa lama dirawat Bang? 15 hari. 15 hari. Alhamdulillah itu dirawat 15 hari. Kesannya sih sebetulnya kayak yang sakit dirawat 15 hari, tapi keluar dari rumah sakit kelihatannya sudah banyak hikmah ya. Udah berapa surat kemarin yang dihafal? Surat Gade, surat leasing apaan lagi itu ada? Ya. Jadi sombong bener. Lah iya, gitu. Ya. Sekarang mah udah ketawa, udah lebar. Kemarin ketika Bang Irham lagi sakit, tetap kita paksa Bang Irham ketika udah agak baikan tetap nge-host kajian kita. Karena untuk zooming segala macam, memang kita personelnya sedikit. Jadi Bang Irham tetap nge-host dari rumah sakit. Bayangin tuh teman-teman. Masya Allah. Antum yang ngaji doang enak, Pan. Ngaji kagak tahu di belakang layarnya bagaimana. Aslinya yang nge-hostin Bang Irham ambil ngap-ngapan itu di rumah sakit. Masya Allah. Alhamdulillah, ala kulli hal. Mudah-mudahan jadi amal ya Bang Irham ya. Amin ya Allah. Kita doain semoga ditambahkan ya. Alhamdulillah. Ini Bang Rahmat tadi Kong Mamat. Kita biasa manggil Bang Mamat. Gimana kabar Bang?
Bisa pakai ganti nama nggak Mawar atau Bunga gitu. Kesan yang kayak tukang bakso ya. Orang kebantenan gaya bener dah. Mukanya digelapin gitu nggak bisa. Iya. Nama ganti Bunga. Sambil hidungnya dipencet. Nama saya sebut saja Mamat. Ya, ini Bang Mamat yang tiap hari ngurusin kajian kita juga, Masya Allah. Siang dibikin malam, malam dibikin siang, emang kagak jelas orangnya. Ya, kemarin sempat, kalau yang saya pantau paling parah, paling dramatis emang Bang Mamat itu, Den. Kalau ente kan masih bisa connect tuh, walaupun serak-serak begitu ya. Kalau Bang Mamat itu benar-benar sampai nggak bisa komunikasi gitu. Saya telepon nggak diangkat, saya WhatsApp nggak diangkat, sekali aja diangkat cuma bilang sekalinya diangkat cuma bilang lagi sakit, itu doang. Iya, lagi sakit. Acting Bang. Saya mikir itu lagi nyetir mikirin Bang Mamat sakit COVID itu, wallah ya itu saya sumpah itu sampai nangis itu. Kepikiran ya Allah itu teman kita lagi sakit bener, mana sakitnya serius lagi, nangis saya bukan ngapain, dia kan utang dia masih banyak sama saya gitu. Baru gue bilang dah ujungnya nggak enak ini, bukan utang itu mah pengasih. Ya di sini banyak teman-teman, ada dari teman-teman Amalia Care, teman-teman Amalia Care, tolong yang hadir malam hari ini dibuka videonya ya. Kita kasih dukungan, ini komandan kita alhamdulillah udah sembuh, udah bisa balik lagi ya. Teman kita ya. Nah, Bang Mahmud itu kelihatan bisa di spotlight Mas Nana. Bang Mahmud, ada Bang Arif, ada Ustadz Syarif, ada Om Ganjar ya. Ada Om Ganjar. Yang bukan Amalia Care dibuka juga, tolong Bang Aldi, cakep banget dah itu, ya dibuka biar kita bisa ngobrol. Kalau kita ngobrol, kita lihat ekspresi antum semua kan kita enak nih, wah Sukril ya kan, Sukril mukanya bengep banget itu, Masya Allah. Kelihatan Bang Atwin seragam kayaknya kagak pernah dicuci, itu gelap banget itu, ya. Ada Bu Farhan, makasih banyak udah dibuka. Ibrahim Bekasi. Sehat Ibrahim ya, Masya Allah. Abu Farhan, ada Andriadi gelap banget Bang, lagi di gua tuh, ya. Jadi alhamdulillah ini malam kita ngumpul, kita pengen tahu. Tapi sebelumnya tentunya kita juga ucapkan duka cita kita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita udah tahu bersama ada ahli ilmu, ada ulama kita, ada orang tua kita, Syekh Ali Jabir yang tadi siang wafat ya beliau dengan sebab sakit COVID juga. Semoga Allah berikan tempat yang mulia untuk beliau dan diberikan tempat spesial untuk ahlul Quran ya, tempat yang spesial di hadapan Allah insyaallah. Dan kita di sini tentunya ngumpul untuk sama-sama ngambil hikmah nih. Jangan sampai kita kayak yang di luar-luar atau malah kita jadi biang keroknya. Biang kerok dalam artian apa? Kita nih kayak yang sok jagoan, nggak percaya banget sama COVID, tapi nanti begitu teman kita kena COVID, kita nengokin juga kagak mau, kata Ustadz Firanda kan begitu. Ya, kalau sholat kagak mau dijeda, ya kan? Istilah kata nyali mas rebu gitu, tapi begitu kena demam dikit udah mulai pusing dah tuh, ya. Kita bakalan nanya nih sama teman-teman kita. Oh iya, saya juga lupa tadi siang saya nyebutin Bang Denny nih Budut ya, alumni Budut, Masya Allah. Ini kalau teman-teman tahu Bang Denny dulunya sekolahnya di mana, Insya Allah sangat terenyuh. Dulu dia sekolah bintang ya, dia bintang di sekolahnya dia itu siswa teladan dulu. Kalau sekolah dia bawanya celurit. Iya, sekolahnya bukan bawa buku, bawa celurit dulu. Alhamdulillah sekarang udah jadi penyelenggara kajian. Hari-hari kerjaannya ngurusin orang yang butuh bantuan untuk janais. Saya tulis di captionnya itu, dia itu kagak boleh ngeliat bendera kuning dikit gitu, langsung disamperin aja, bawahnya mau dimandiin aja gitu.
taunya yang meninggal bukan orang Islam. Ya. Suruh masuk Islam dulu udah mati. Iya. Iya. Saya lihat ada Bang Aceng, selamat datang. Abi Sabta, selamat datang. Yang pada buka video ya. Ini ada Mbak Diah relawan untuk buka. Selamat datang juga. Ada Winarsi, teman-teman yang lain. Saya langsung masuk ke materi aja nih. Pengen ngobrol dulu nih ya. Awalan saya pengen yang cerita dari Bang Mamat dulu, yang sakitnya duluan ini ya. Bang Mamat itu kan emang sekantor sama saya gitu. Sekantor sama saya, makan bareng ya kan. Kadang-kadang enggak. Ya kalau makannya cuma pecel lele mah jarang gitu. Kalau makan enak mah ya gue makan diri. Itu awalan kan kita ngeliat Edek kan sehat-sehat aja gitu ya. Jadi pakai masker kan terusan juga gitu. Kayaknya kan ya disiplin juga gitu. Tiba-tiba kok ente masuk rumah sakit Anoman gitu, kayaknya yang udah langsung parah banget gitu. Di sini tolong jangan sebutin nama rumah sakit atau produk-produk tertentu ya, karena kan kita nggak di-endorse gitu. Bisa aja. Iya. Lah iya, walaupun jujur aja ada sih beberapa yang minta di-endorse gitu. Cuma ya kita kan bukan cuma bayaran gitu. Bisa. Ya. Paham dah. Nah iya. Weh Bang Slamet, Masya Allah. Lain muka kalau habis ngopi, Bang Slamet. Sehat ya? Ya. Awalnya gimana itu Bang Mamat? Dari masuk rumah sakit, ketahuan COVID atau gimana begitu? Bismillah, semoga ini manfaat ya. Jadi masing-masing kita ini sedikit kalau dari ada yang OTG, ada yang menengah, ada yang berat. Nah, saya sendiri ini masuk yang menengah. Artinya udah nyesek sampai ke rumah sakit. Awalnya itu sedih kok ceritanya, Kong. Ada tisu nggak? Sedih banget. Jadi, iya, jadi di Jumat itu, kita dari Jumat ya. Saya sakit itu berarti kalau pas rumah sakit 3 minggu lah. Seminggu di rumah. Jadi awal Jumat itu badan sudah agak meriang, biasalah. Dikira cuma masuk angin. Hari Sabtu mulai agak kayak gejala tipes. Kalau saya tuh pernah kena gejala tipes tuh. Iya. Sudah minum obat. Dari dulu saya obat yang demam dan macam-macam dah tuh. Sudah diminum itu kayak model-model obat itu kan. Sudah nggak sampai bungkus-bungkusnya sih obatnya doang. Kalau bungkusnya ketelak urusannya. Iya. Dalaman doang kita minum, bungkusnya jangan. Terus kemudian pasti udah lewat yang sesi kerokan segala macam, kerokan udah lewat ya. Belum, itu versi vulgar, kagak enak ngomong di mari. Status itu. Jadi udah tuh kita minum masih meriang. Udah pakai empon-empon tuh kayak orang-orang dah tuh. Apa aja kita bejek tuh, kunyit, jahe, bawang merah, bumbu putih kagak jadi, kok aja bikin nasi goreng tuh. Udah. Semua kita campur dah. Udah kita minum, tetap aja kagak berubah tuh badan berendang-perinding ya kan. Udah begitu dah, udah hari Sabtu, udah kita udah bisa ranjang bini kita. Bisa kamar maksudnya. Langsung dah kita udah khawatir aja kan, zaman sekarang waktu itu. Saya pindah ke ruang tamu. Tapi kan belum dapat belum periksa ke dokter atau apa belum kan? Belonan. Ini kan masih di rumah kita, belum di swab. Udah main bisa ranjang aja rumahnya. Nah, orang kata. handphone sih kita backup tetap. Biar ada mainan. Nah, terus di ruang tamu udah kita di ruang tamu kita tidur sendirian. Ya bini sih terus ngasih support lah, makan semua luar biasa bini kita mah. Terus kemudian iya matu-atunya lagi. Yang di sono mana itu? Bini gua nonton. Ada aja. Terus di ruang tamu itu udah mulai coba ngejemur badan di depan. Ya kan kita jemur tuh kayak ikan asin kan. Tetap aja tuh batuk mah. Nah, kemudian hari Kamis juga udah hari Rabu itu udah pindah kamar dari kan ke ruang tamu.
kita karena ada kamar, saya pindah ke belakang. Khawatir anak bini kena. Udah, saya nggak tahu tuh posisinya COVID mah belum tahu. Cuma kan jaga-jaga. Ada orang tua nggak boleh main ke rumah pokoknya. Terus kita ke belakang. Terus udah minum obat-obatan segala macam kok makin sesak ya. Sesaknya itu sengal-sengal lah ya. Kalau duduk, kalau aktivitas sengal-sengal. Terus kalau batuk saya paksa itu ada lendir putih. Nggak hijau ya, putih. Oh, saya kira biasa lah, merek biasa. Nah, saya makin khawatir hari Jumat. Coba deh, saya kontak-kontakan tuh mau Kong Sarip tuh. Teman kita sebelah yang kulitnya putih gelap dia itu. Ada di mana orangnya? No, ketawa orangnya. Ada. Orang ada lagi nyender. Kayak pohon selengon. Ya. Saya Jumat sorenya itu seminggu tuh sakit di rumah kan. Jumat sorenya ketemu Jumat, saya kontakkan dia. Kong, gue ke rumah sakit dah, gue mau tes swab dah kayaknya. Udah kita janjian tes swab, ternyata tes swab itu butuh waktu cukup panjang. Saya di rapid, saya non reaktif. Ada kali itu ngatur rumah sakit sampai 7 hari nggak keluar. Masya Allah. Swab 7 hari. Iya dulu kali lagi rame-ramenya kali ya, alatnya bersedikit. Udah kayak orang selamatan 7 hari. Kalau kata positif negatif kita masih bahasanya nungguin aja. Nah di swab kan, di rapid non reaktif kita. Ya kan? Reaktif. Non reaktif. Ya, rapid udah non reaktif. Terus kemudian kita di ronsen dada kita dah. Di ronsen kan kayak mesin fotokopi gitu kan. Di ronsen. Lah paru-paru kita kayak orang ngerokok 2 bungkus sehari kata dokter. Kita nggak ngerokok, kita cuma nyirih doang. Udah kita di ronsen kan. Wah ini Bapak pneumonia nih arahnya nih paru-parunya. Pneumonia ya. Ya itu kata bahasanya, kalau kata orang begitu. Oh udah diganti. Udah. Iya. Terus kemudian dibilang ini Bapak kayak orang ngerokok 2 bungkus per hari, katanya dadanya berkabut gitu. Gelap ya, bener dada ya. Iya, gelap banget, putih nggak gelap, putih. Nggak gitu ya. Ya udah, ngobrol sama Kong Sarip dah. Bang udahlah kita rawat aja dah. Nah, kita rawat dah. Nah nunggu kamar itu Masya Allah tabarakallah, udah kita nungguin kamar karena ngantri. Baru nunggu Jumat sore masuk tuh jam 2 malam lah. Akhirnya karena gini teman-teman COVID itu butuh tidur. Jadi makin ada kurang tidur, makin anjlok aja. Jadi COVID itu banyakin tidur, jadi nggak boleh aktivitas. Bener emang tidur di rumah udah tidur, makan tidur. Kalau nggak bisa makan, minum susu. Nah di rumah sakit nyebut nama nggak enak ya. Saya di rumah sakit di dekat Islamic Center lah, ya BPP lah saya sebut. Saya sebut rumah sakit pelabuhan. Saya seminggu di situ. Jangan nyebut, dia sebut. Nggak apa-apa lah, yang juga dirawat, itu juga ngurus saya. Dibantu sama teman, sama dokter Nahar, saya dibantuin. Diusahakan dapat kamar di sana. Alhamdulillah. Memang di sana itu saya makin ngedrop. Di rumah sakit BPP itu saya makin ngedrop. Mungkin saya lagi ngedropnya, makanan itu nggak ketelan. Makan nggak ketelan itu bukan sakit tenggorokan ya. Muter aja udah kayak odong-odong tuh, nggak bisa didorong tuh makanan, muter aja udah muter. Jadi muter maksudnya aja. Susah ditelannya apa gimana sih? Kagak bisa ketelan. Rasa kalau kita rasanya. makan sendok nih, dorong pakai air. Mau tuh makanan kagak enak, bukan emang nggak ada rasanya. Saya baca literatur. Hambar. Akhirnya cuma bisa 3 sendok, bukan karena sakit telan, bukan. Karena emang dia muter aja mulut kagak bisa ketelan. Kenapa ada tuh? Makin ngedrop saya di BPP. Nah, bos tanya terus masuk Kong Saiful tuh. Om Ganjar, Om Sarip, ketua masjid saya, Pak Boy lah, Om Pak Agung, wakil ketua masjid, Masya Allah lah. Berkah kerja di masjid ya, banyak yang ini dia nolongin dah bahasanya. Lu pindah dah, kata gitu, pindah. Nih anak-anak. Kita sih basa-basi, jangan dah Pak, nggak enak Pak. Lu pindah katanya, ya kita pindah dah. Maksud pindah, pindah ke rumah sakit Mitra. Jadi ketemu Jumat, jadi itu hasil swab belum keluar itu Roman itu. Nah, sampai pindah setelah 7 hari belum keluar tuh hasil swab. Belum keluar, kayaknya sih nyamuk, kayak di tukang fotokopi kayaknya. Gak apa-apa dah. Udah kita pindah ke Mitra, di swab pulang. Ya, masuk kita ke ruang HCU sebelum ICU HCU ya.
Saya masuk ke ECU, udah siap-siap untuk masang ventilator tuh. Wah, kita udah Ventilator tuh yang di muka itu. Bukan Bang, itu mah jendela ventilasi. Bukan yang di motor tuh, kalau di servis Bang, di motor. Sih gua kalau sini cerita bukan ventilator itu yang dimasukin. Ini aneh serius. Aku seriusan nanya. Itu oksigen. Ventilator yang mana? Ventilator itu. Wong deso. Yang masuk alat ke tenggorokan. Oh, disiniin. Ya gitulah. Nanti bukan di sini. Den nonton di YouTube aja ntar Den bisa jelasin. Sih kita lanjut. Yang selang masuk ke mulut. Selang. Iya, selang masuk ke mulut sampai tenggorokan. Ya itu kalau nggak bisa napas. Nah kebetulan juga ya qadarullah di rumah sakit itu di BPP kadar oksigen saya itu udah diangkat 80. Drop. Nah kalau nggak pakai oksigen 80. Dan ini saya ngomong di BPP ya, di rumah sakit BPP itu kalau saya ke kamar mandi itu jalan itu seperti kayak orang stroke pelan-pelan sekali. Karena udah viral itu. Videonya udah viral, Bang. Astagfirullahaladzim. Videonya udah viral itu. Tolong diedit, gak ada mukanya, tolong diedit. Terus kemudian kalau ketika kita balik gitu, batuk itu sampai nggak berhenti. Sampai saya nuangin ini jadi contoh ya, sampai nuangin minyak putih ke hidung supaya jantung saya berdegup pelan. Karena kalau jantung berdegup kencang butuh udara makanya nyesek. Jadi sampai kayak gitu. Dan usaha saya, dan satu lagi, jangan sampai teman-teman juga minum air panas. Kesalahan saya adalah, waktu di rumah sakit dan juga di rumah adalah, airnya terlalu panas ya di rumah sakit. Karena makin merusak tenggorokan dan makin ngedrop. Makanya kunciannya, kalau Anda nggak bisa tidur dan nggak bisa makan, pasti ngedrop. Gitu ya. Itu kunciannya. Kemudian saya udah ngedrop, saya pindahkan ke sakit Mitra Kelapa Gading yang dirujuk sama ketua masjid. Sana saya masuk ke ECU bareng sama teman-teman yang lumayan cukup darurat lah. Udah banyak-banyaknya sebagian besar pakai ventilator. Dan alhamdulillah saya belum. Ada yang unik dari dokter di Mitra, ada tips dari dia. Ini mungkin bisa dipakai sama teman-teman kalau sampai ngedrop. Karena ini juga saya praktekkan sama om saya kemarin baru positif di Rumah Sakit Islam Sukapura, kejadian sama. Saya bilang, dokter itu bilang gini, namanya Dokter Vinci. Dokter Vinci bilang gini, Rahmat, obat COVID apapun nggak akan fungsi jika Anda ngedrop, susah makan dan susah tidur. Dia bilang, kalau Anda nggak bisa makan, saya kasih susu yang kental. Kalau Anda nggak bisa minum susu, saya masukin selang ke mulut Anda biar masuk susunya. Susunya itu susu Entramix, saya nyebut merek karena saya nanya malah. Kalau susu beruang boleh nggak dokter? Kalau susu beruang 6 kaleng dalam sehari. Karena komposisinya nutrisinya beda. Karena jadi minum Entramix dan juga saya dikasih makanan yang lumayan bisa dikunyah waktu itu. Gitu ya. Alhamdulillah makin membaik. CU itu 2-3 hari pindah ke kamar biasa. Kata dokter Vinci itu nggak sempat pakai ventilator itu. Nggak sempat, alhamdulillah nggak. Karena makin ventilator ya berat ya. Kasihan saya melihat saya tuh di ruang HC pakai ventilator itu makan susah, kayak nenek-nenek itu luar biasa. Sedih lah lihat mereka itu yang bahasanya ya luar biasa lah. Dia itu makan kan sedikit. Waktu ente dirawat itu kan saya kan sempat WhatsApp, nelpon segala macam. Itu kan berapa kali kita coba hubungin kan kagak diangkat-angkat. Nggak bisa. WhatsApp, baca WhatsApp kita nyesek. Bayangin coba kita lihat handphone aja nyesek. Apalagi nelfon temannya nyesek gitu loh. Nyesek lihat orangnya apa Bang? Nyesek ini ngeliat temen ente Bang. Nyesek di akhir bulan gajian. Wah ini lagi katanya nyesek lagi aja. Jadi posisinya itu waktu Bang Mamat dirawat itu posisi menjelang gajian teman-teman gitu kan, gara-gara dirawat kita jadi telat gajian gitu. Pantes. Enggak telat, aman. Makin nyesek. Ya jadi gitu Kong. Jadi posisinya adalah WhatsApp itu saya nggak bisa lihat handphone gitu loh posisinya. Saya minta tolong Kong Sarip ambilin air panas. Sebelah saya lah Sohib itu luar biasa.
Kong Sarip ambilin, nanti panggilin suster. Waktu saya di BPP ya, Kong Sarip pulang, saya lanjut rawat di Mitra. Artinya, jadi gini, ketika saya masuk ke ruang rawat inap setelah dari HCU Mitra, saya kepindah ke ruang rawat inap biasa. Itu juga ada banyak anak muda yang ngedropnya kayak saya, jadi umur-umur mahasiswa atau pekerja. Jadi yang OTG itu nggak selalu anak muda gitu. Jadi buat teman-teman mungkin, saya biasa, paling saya OTG. Saya cuma ngasih tahu ya nggak semua orang OTG, brother, gitu loh. Beruntung kalau teman-teman OTG, tapi kalau nulun orang lain gimana? Jadi kuncinya satu, buat ini, saya tips dan saran saya adalah searahan dari kunci yang saya bisa saya WhatsApp kapanpun. Kemarin saya konsultasi om saya yang lagi dirawat, saya masukin ke Mitra itu penuh, BPP penuh, rumah sakit itu penuh. Maka saya minta tolong, apa obat buat orang yang isolasi mandiri segala macam. Dia bilang vitamin yang Zegavit, saya sebut merek saja. Zegavit, kemudian susu hari 3 kali, Entramix, kemudian tidur yang banyak. Kalau nggak bisa tidur, minum obat tidur. Tapi kan obat tidurnya harus rekomendasi dokter, harus surat resep. Nggak semua rumah sakit mau dokter bisa. Gitu sih sekilas. Vitaminnya Zegavit ya. Ya, Zegavit. Ya, teman-teman ini langsung aja dibocorin sama Bang Mamat. Ini nggak pakai acara umpet-umpetan. Tadinya kagak boleh sebutan ini, kagak boleh sebutin apa namanya merek. Cuma ini kan tips ya. Ini tips. Artinya kalau nanti teman-teman ngikutin ini, kemudian Bang Mamat salah nyebut vitamin yang dibeli sama antum vitamin yang lain kan kagak ngaruh. Ada masalah, nggak ngaruh. Saya di rumah sakit dikasihnya itu. Kalau madu ya saya minum. Ngerinya Pak Ulung begitu dia dengar kata vitamin doang kagak disebutin vitamin apaan, dia beli vitamin yang buat obat kuat itu kan. Benar itu. Begini itu Kong. Jadi itu sih berarti total 3 pekan lah ya. Ada pertanyaan kunci yang saya lupa nanya di awal. Ini ente ketularan. Kalau dari pikiran ente, ini ketularan di mana gitu? Makan bubur ayam kah? Atau ente ayam di pasar malam atau di mana? Kita sih nggak bisa masjid doang kan? Kita minal masjid ilal masjid doang kan? Iya, kan kita juga kan ke pasar kan pakai masker rapat sekali. Mungkin waktu awal-awal orang nggak pakai masker, saya pakai masker sama istri kalau ke pasar. Dilihatin orang waktu itu, saya tuh kalau pakai masker berdua ke pasar, dilihatin orang. Gitu, kesana gimana awal-awal ya. Saya tuh keluarga saya termasuk yang agak ketat. Mau keluar pakai masker kemanapun, ganti baju segala macam. Tapi ala qadarullah ya. Saya nggak tahu apa karena saya di perjalanan ke masjid atau saya perjalanan kemana ke rumah saudara. Tadinya kita nggak tahu orang ada OTG segala macam. Atau saya lagi ke masjid Asra. Kita nggak tahu. Memang kita nggak tahu mau di mana. Kecuali kalau misalnya di pabrik, saya punya kisah nih om saya. Sekantor kena dan nggak tahu siapa nularin gitu loh. Lu nularin siapa nggak tahu karena emang nggak tahu virus nggak kelihatan siapa duluan kena, kita nggak ngerti kecuali dia di swab duluan. Nah, dan gue dari dia gitu. Demen kali bang virusnya mente bang. Ya milih makanya. Orang kebantenan nih, gue hajar. Bukannya Owe lagi pengen membandingkan. Yeah. Ini sekedar buat biar teman-teman pada aware aja kan. Kan kita kan pernah sakit. Ente juga pernah sakit. Pengalaman kemarin COVID itu, kalau menurut ente, dibandingin sakit-sakit yang ente pernah ini, seberapa menakutkan buat ente? Karena posisi itu yakin sembuh sih ya. Walaupun sudah ngedrop ya, yakin sembuh sih. Dari BPP itu udah ngedrop sekali emang, tapi yakin sembuh sih. Karena kepikiran tuh, jujur ya, ini salah satu motivasi selain kita zikir segala macam. Satu suapan, jadi saya tuh posisinya waktu di BPP itu obat banyak banget emang ya, jujur, entah vitamin terapa lah ya. Saya kalau menghadapin obat tuh kesan udah horor, dan hadapin makanan tuh horor. Dan ini motif ketika saya nyendong satu makanan, saya nyebut anak saya biar makan tuh bisa. Sendok nih buat Jamil, sendok nih buat Aisyah, ini buat Horija, mentok di situ udah. Artinya emang berat sih ya, di beratnya kalau dibandingin pernah sakit, saya pernah sakit yang dioperasi juga ya, ada sus buntu, ada fistula. Tapi ini yang bahasanya dekati terhadap kematian itu memang ya lumayan lah. Kalau lu kan kalau operasi usus buntu kan ya jauh lah, operasi kecil karena belum pecah gitu ya, dan pernah dirawat juga panjang. Tapi ini
ya memang sih waktu itu yakin sih ya Bismillah sembuh lah. Bismillah sembuh, apalagi ya orang tua ya waktu bapak menyokap kan keramat saya sudah doain saya, jadi yakin sembuh sih. Dan saya paling nggak bisa, makanya kalau waktu saya itu nggak mau terima telepon, pertama saya khawatir nyesek, kedua khawatir saya nangis. Makanya telepon-telepon saya tolak-tolakin. Karena berbahaya bagi saya. Mendingan saya motivasi saya sendiri, saya zikir tilawah, sebelum ada kongsarif, segala macam. Ya gitu dah. Ente masih mantau pengajian nggak, Mat, waktu main di rumah sakit? Di Mitra. Ya. Ya, mantau di Mitra. Rapat udah mulai tuh di Mitra, setelah di Mitra. Pengajian kita ente masih pantau itu? Masih. Tapi atas Iya, sama Mawar, gue nggak lupa itu waktu itu. Nah iya, kalau pengajian masih. kita kagak dipantau sama Bang Mamat, teman-teman, ini saya bakal kotak karena Bang Mamat yang ngurusin semuanya, tetek dan bengeknya itu Bang Mamat tuh yang ngurusin tuh ya. Jadi kalau misalnya anggaplah nih Bang Mamat kagak nyimak, urusannya yang dapat hadiah pulsa kagak dapat dah tuh. ada tim dan lain-lain. Nah ini itu urusannya Bang Mamat tuh yang ngurusin gitu ya. Ada cerita yang paling lucu yang kemudian saya ceritain sama teman-teman di RT itu, mereka ngakak semua, adalah Bang Mamat cerita, Bang Bitung, setelah kalau dia ngomong sama kita kan dia kan Betawi Tulen, saya Betawi Tegal gitu kan. Dia bilang, Bang, gue lihat nih dan gue dengar di rumah sakit dari ngobrol-ngobrol ternyata yang banyak kena COVID itu yang kagak ngerokok. Itu kisah nyata sebenarnya. Jadi ini bukan fakta ya, maksudnya nggak jadi dalil buat kesehatan. Ini bukan arahan untuk ente pada ngerokok ya, bukan. Ini cerita nih. Jadi gitu. saya gimana ceritanya itu? Di BPP itu ada teman baru masuk lah, bahasa bukan teman. Ada pasien baru masuk, Ustaz Sarif keluar, ada pasien COVID baru masuk. Kena di mana Bang? Di kerjaan. Katanya bilang gitu. Anda masih muda lah sepantaran saya. Emang ini muda, Anda kan tua. Iya, menang di jenggot dong. Kalau jadi tua, kalau cukur juga 18 tahun. Terus kemudian dia nanya, dia curhat lah. Bingung gue Bang katanya. Kenapa? Gue kagak ngerokok, temen gue ngerokok pada kena lah, dia itu pada nongkrong ngerokok pada gak kena Bang. Gue bilang mati film merokok tuh virusnya. Jadi ini aja, emang kayak kita nggak tahu ya, asal di teman-teman di teman-teman di pabrik dia itu pada ngerokok, ini bukan berarti dalil merokok juga ya, artinya dia cerita curhat aja. Saya bilang ya ini kan masalah mungkin imun dia lagi bagus, kemudian segala macam, itu saya bilang sih. Bukan karena asal rokok ya, saya bilang gitu. Tapi itu salah satu candaan ketika nyemangat. Iya. Ya. Oke, Bang Mamat, stop sampai sini dulu. Nanti kita ngobrol lagi. Ente ngopi-ngopi dulu situ kalau dibikinin ya. Kalau bini ingat, biasanya kalau udah sembuh bini kagak ingat gitu bikin kopi. Ada uli sih, ada uli. Nambah makanya, nambah. Kalau nggak salah setelah Rahmat itu yang masuk rumah sakit siapa duluan, Denny atau Irham? Oh, saya nggak tahu infonya dah. Irham kayaknya. Irham dulu baru Denny ya. Denny kan terakhir ya. Ya Denny kan sempat mau kita sholatin juga kan waktu itu, nggak jadi kan. Nggak jadi. Udah sholat goib. Nggak perasaan katanya udah pada sholat goib di Astra. Iya, waktu Bang Denny waktu Bang Denny kedengeran masuk rumah sakit, tim Amalia udah saya suruh siapin ini semua seragamnya. Gitu. Maksudnya seragamnya suruh cuci, setrika biar rapi, bukan buat nengokin dia, bukan. Anda udah stok kain kapan gitu sendiri, Bang? Kita juga kain kapan dari donatur ya. Paham bener, siapa lagi lah. Kita masuk ke Bang Irham. Bang Irham ini teman-teman kalau saya lagi nge-host kajian suka bilang admin monitor Irham, Nana. Ini Bang Irham yang ini nih, mukanya ini ya. Bang Irham yang ini. Tadi dia sok-sokan nulis namanya bukan Irham Nugraha, ditulisnya Abang Ganteng. Sekarang diganti sama dia tuh. Irham Nugraha, dia nggak pede, ya kan? Aslinya sih emang ganteng, udah laku ya kan, anaknya udah 3 atau 2 gitu. Dan yang bininya juga sayang banget sama dia, terbukti sampai sekarang masih pakai juga gitu kan. Bang Irham ini anak mama sekali ya kan, karena memang dia lahirnya dari mamanya bukan dari bapaknya. Tadi masih teleponan sama ibunya.
waktu mau zooming sama kita masih teleponan lama sama ibunya ya. Saya jadi ngiri karena ibu saya kan kemarin baru meninggal, Irham terus teleponan sama ibunya. Buat yang masih punya ibu di sini, telepon dah ibunya dah. Benar. Ya. Sebelum nyesel loh. Iya, sebelum nyesel. Jangan sampai ini gara-gara judulnya kita COVID, kagak nengok-nengok emak, tahu-tahu ntar kita nyesel gitu ya. Pokoknya kontak terus sama kita doain. Ya, itu pesan dari teleponannya Irham tadi. Saya senang lihat dia teleponan sama emaknya. Rik, ente yang nanya Irham deh, Rik. Coba, Rik. Ya. Bang Riko, silakan. Siap. Kalau cerita awalnya mungkin relatif cenderung sama kali ya, Mas Irham. Saya malah justru tertarik ke ini, Mas. Saat kitanya yang kena, itu kan cenderung masyarakat atau tetangga kanan kiri kita kan cenderung menjauhi gitu, kayak kena sanksi sosial gitu loh, Mas. Itu ngerasain kayak gitu juga nggak, Mas? Untungnya saya tinggalnya di tempat yang nggak terlalu aktif ya, atau nggak terlalu akrab sosialnya, kecuali memang yang sudah kenal akrab. Jadi memang tetangga kanan kiri malah nggak kenal. Karena kan memang saya tinggal di apartemen, jadi nggak terlalu kenal sama kanan kiri malah. Jadi ada untungnya, ada minusnya. Tapi karena kita tetap lapor ke RT, ke Satgas gitu ya. Karena kan saya juga di sana kenal banyak orang, jadi kita lapor. Begitu kita lapor, tetap kita isolasi mandiri. Nah, sanksi sosial memang berasa, apalagi kalau saya lebih ke lingkungan terdekat ya, bukan tetangga-tetangga, kayak misalkan teman kantor, kemudian keluarga-keluarga gitu. Karena memang zaman-zamannya kita sakit itu masih nggak awal banget sih ya, karena kan saya di Desember, di akhir tahun kemarin, di Oktober, akhir Oktober itu, stigma orang masih, wah ini orang yang berarti jorok nih gitu. Orang yang nggak jaga kesehatan gitu ya, ada stigma seperti itu. Betul. Tapi sebenarnya ya, kalau saya ngelihat akhir-akhir ini, malah justru orang yang terlalu hati-hati sama corona, terlalu parno, malah jadi pada ngedrop semua. Jadi kayak teman saya yang masuk ke rumah sakit, keluarga yang masuk ke rumah sakit, itu semuanya justru cenderung orang-orang tadi Kong Mamat, orang belum pakai masker, kita pakai masker duluan tuh. Iya. Itu nggak tahu ya, apakah yang mungkin orang lebih ambiar itu lebih kuat gitu ya, atau memang kita lebih hati-hati, atau pas memang kita kecolongan. Nah, memang stigma, makanya mirip-mirip sama Kong Mamat. Awal-awal begitu sakit ngedrop, udah handphone tinggalin, udah tidur aja udah. Pusing. Telepon, WhatsApp itu, aduh udah deh. Apalagi begitu kita sudah ketahuan status positif, banyak yang nyemangatin, banyak yang ngajarin, padahal mereka belum pernah kena tuh. Wow, minum ini, kayu putih diminum, apa segala diminum gitu ya. Itu semua orang baik maksudnya gitu ya, ngasih saran, ngasih masukan, tapi saking banyaknya dan saking galaknya yang ngasih tahu gitu ya. Kok lo nggak minum ini sih? Kok lo nggak minum ini? Kenapa lo nggak begini? Emang lo nggak mau sembuh lah? Ya sakit siapa yang repot dia gitu kan? Bener-bener bingung gitu, galak-galak banget itu yang nggak taunya. Kan harusnya begini. Wah, udah deh. Nah, saya tuh memang ada cenderung paling ekstrim, ente disuruh minum apaan, Ham? Itu kayu putih disuruh diminumin langsung gitu. Itu memang ada yang bilang kan biar anget. Iya sih biar anget, kan air anget juga anget sebenarnya gitu ya. Nah, tapi saya bilang memang kan obat dari dulu tuh yang paling aktif, yang paling bagus obat adalah yang kita percaya gitu ya. Yang percaya mana lo minum dah tuh gitu. Karena memang orang beda-beda. Ada yang kayu putih mungkin sembuh, ada yang bilang, oh nggak usah ke dokter, di rumah aja, jemur aja terus. Ya jemur gosong iya, sembuh enggak gitu kan. Ada yang gitu juga. Jadi kalau saya full pakai yang dari rumah sakit, tambahannya hanya di madu sama di susu waktu itu. Untuk apa? Bang Pitung di madu dan di susu ya. Madu dan susu. Tolong dijaga kondisi keamanan nasional, ini bini gue sebelah gue nih. Iya di belakang tuh ya. Ada yang apa misalkan kayak banyakin minum air putih gitu ya. Mereka kagak tahu sakit COVID di rumah sakit itu mau bangun aja pusing, duduk aja pusing gitu. Lemes badan itu. Jadi bukannya nggak mau minum, Bos. Ke kamar mandi takut jatuh gitu. Bener-bener apa mau duduk aja tuh lemas banget badan. Jadi kalau ditanya sakit nggak? Enggak sih, meriang sih. Enggak. Jadi kalau di saya sakit tuh cuma di 3 hari aja gitu. 3 hari awal. Selanjutnya lemesnya aja sisanya. Begitu Bang Riko. Siap. Satu lagi izin Bang Pitung ya. Itu entar dulu.
itu kalau ngomong lemes ya. Kalau ngomong lemes ya kita kan ngalamin juga ya sakit di tipes dan lemes gitu ya. Tadi Bang Mamat juga cerita kalau misalnya mau ke kamar mandi kan kayak yang sempoyongan. Putus-putus kok. Itu sampai putus ya. Enggak yang masalah lemes Sam. Masalah lemes. Itu lemesnya tuh sampai segimana sih kayak kalau dengerin ceritanya Mamat tadi kan sempoyongan, mau ke kamar mandi susah, ente juga duduk bangun susah. Itu emang segitu payahnya gitu. Kalau mungkin di sini tadi yang Bang Mamat bilang tuh mirip banget nih sama gejala tipes. Gejala tipes tuh kan ada naik turun biasanya ya. Ada drop banget, ada seger biasanya tuh kalau orang tipes tuh malam tuh ngedrop, pagi seger tuh. Nah ini COVID tuh kayak ngedrop terus itu. Jadi kayak orang lagi meriang menggigil, tapi terus-terusan. Ya. Jadi kita pas tiduran kayak seger nih, pas mau bangun, kapal goyang kapten gitu. Jadi bener mau lihat handphone juga baca 2 WhatsApp, udah taruh gitu, udah pusing gitu. Itu karena memang virusnya itu melemahkan atau karena sebab kita nggak doyan makan gitu sehingga kitanya jadi lemah gitu loh Mas. Nah, kalau makan memang ada cerita beda lagi nih. Saya waktu di rumah gitu ya, masih sakit, masih meriang makan kan. Wah, makan obat. Begitu dikasih tahu positif, udah nggak bisa makan. Jadi kalau menurut saya sebenarnya ya yang bikin nggak bisa makan itu kayaknya di pikiran gitu. Karena makan itu rasa masih masuk. Betul. Rasa tuh masih masuk, enaknya masih ada gitu ya, nggak pahit nggak ada, tapi nggak bisa masuk tadi kayak kamu muter ya makanan tuh. Jadi kalau saya di rumah sakit, misalkan dikasih makan itu kan sekitar jam 5 atau jam setengah 5 gitu ya. Habis itu bisa jam 10 malam. Sesuap, tiduran. Jadi hari-hari tuh habis dari pagi-pagi kan dikasih makan kalau subuh itu jam 5 subuh gitu ya, habis sholat subuh, kita dikasih makan. Habis tuh jam makan siang, makan lagi. Gitu. Jadi makan tuh berat banget itu. Semangat juga drop kali ya, Am ya. Jadi bikin kayak parah, Om. Kalau semangat parah banget karena begitu saya positif dan rumah saya kecil kepikiran, waduh nih positif nih, anak gimana, istri gimana, nah, itu istri di swab, yang jadi berat. Istri di swab nih, udah ngeri aja tiap hari berdoa, begitu istri positif, innalillahi, mikirin anak aneh masih kecil, kebayang anak kecil di swab rasanya, aduh udah deh, mau nangis tiap hari. Terus qadarullahnya aneh baru dari rumah ibu dapat kabar, ibu harus di swab segala macam. Qadarullah ibu positif juga. Wah, udah. Oh, keluarga positif semua ya? Ibu aneh positif, istri positif, dan begitu anak di swab, masalahnya kan anak udah di rumah gitu ya. Aneh nggak ada, yang nganter siapa? Yang megangin siapa? Udah kepikiran setiap hari. Udah pusing. Aneh tuh sampai nggak bisa, kan memang dari sebelum sakit memang aneh tidurnya nggak bisa lancar gitu ya hari-hari. Begitu sakit ini nggak bisa tidur tuh. Berapa hari nggak tidur sampai akhirnya tadi Mamat dokter, ini bapak kalau nggak tidur saya kasih obat tidur. Akhirnya aneh dikasih obat tidur tuh. Berapa hari aneh dijelin obat tidur supaya bisa tidur karena memang nggak bisa tidur. Psikis ya, nak ya. Psikis, jadi melek mikirin anak segala macam. Begitu tidur kepikiran bangun lagi. Jadi benar-benar mental gitu. Nah, yang tadi Bang Pitung sebenarnya gitu ya, kayak kajian gini. Dipaksa ikut kajian dan dipaksa akhirnya nge-host karena nggak ada lagi gitu ya. Itu kadang-kadang yang bikin pikiran kita, konsentrasi kita balik lagi gitu, nggak mikir aneh-aneh. Karena kalau lagi tidur atau nggak lagi ada aktivitas, wah mikirnya udah macam-macam aja dah. Yang tadi Kong Mamat cerita, itu memang penyakit COVID ini kayak gampang untuk yang gampang, tapi gawat untuk yang gawat gitu. Jadi memang jangan nyepelein, tapi jangan parno gitu. Karena banyak juga kerabat aneh juga, kerabat deket yang akhirnya lewat karena nyepelein. Nggak apa-apa, cuman gini doang. Aduh, itu dia. Doang itu tuh yang bahaya tuh. Jadi benar-benar kalau tadi balik ke pertanyaannya Mamat itu ya. Ada apa namanya pikiran nggak? Efek ketularan itu klasternya di klaster yang mana gitu? Nah, kalau memang banyak peluang gitu, banyak titik. Cuman aneh nggak jauh-jauh dari kalau nggak di wilayah rumah ibu sama di kantor. Karena aneh cuman berkuatannya di 2 itu. Kalau nggak di rumah daerah sana gitu ya. Karena di rumah ibu kan keluar juga gitu ya. Atau di daerah kantor gitu. Entah perjalanan ke kantor atau di kantornya, aneh juga nggak paham. Tapi di 2 klaster itu kan ada yang
dapat tuh di daerah kantor aneh ada yang pas di tracking kena, di daerah rumah ada yang kena. Jadi sama-sama bingung, ini sebenarnya yang nularin siapa, yang ditularin siapa. Gitu. Jadi sama-sama lihat-lihatan, ini yang nularin lu apa gua gitu. Jadi yang dulu siapa tuh nggak ada yang tahu gitu. Jadi ya kalau menurut aneh gitu ya, kadang-kadang orang nanya, lu kira-kira trackingnya dari siapa? Udah susah bang, karena sudah terlalu banyak orang OTG yang keliaran di jalan gitu. Mungkin di antara abang-abang di sini yang kayaknya seger-seger, kalau dites itu ya mungkin pernah positif tapi nggak berasa gitu. Iya. Ya kemarin sih ya yang yang kita terima kasih banget itu sama Bang Irham itu, walaupun kondisinya lagi payah ya kita tetap siaran kajian tuh karena kajiannya nggak boleh mandek gitu kan ya. Terus dia tuh di rumah sakit, Anda juga lihat kan ente lagi di rumah sakit pegang laptop gitu ya. Doain juga sama beli alhamdulillah semuanya teman-teman di sini, doain biar pada sembuh lah begitu. Ini buat kita ya cukup ini ya cukup merasa bersyukur ya disupport sampai segitunya. Dan benar tadi yang Bang Mamat bilang, Bang Irham bilang, adanya kajian-kajian online itu buat teman-teman itu yang ngebalikin semangat ya Ham ya gitu ya. Yang tadinya kita stres, tadinya ini bisa jadi pada ada pikiran lain, nggak sekedar mikirin penyakit terus begitu. Hampir setiap malam dengar YouTube-nya kajian Ustadz Firanda, kajian masjid Astra itu di rumah sakit itu. Saya lalu dengerin di kuping tuh kajian-kajian Masjid Asra. Emang satu itu menenangkan hati dan juga bikin cepat tidur juga. Itu ada satu kajian keren. Ada satu kajian yang kena banget tuh pas saya lagi sakit tuh. Di situ dibilang, kita kadang-kadang suka nanya gitu ya, kok gua gitu. Tapi kalau dibalik Allah mungkin gitu yang berkata, kenapa nggak lu gitu yang sakit? Kenapa lo milih, kenapa lo merintah gua gitu kan? Jadi itu yang wah benar nih kayaknya harus dibalik nih. Emang Allah udah ngasih kita kayak gini ya, udah kenapa mesti sedih gitu. Nah itu yang salah satu kutipan ini kita ngomong Ustadz Firanda ya. Waktu di kajian itu salah satu adalah kita karena itu sudah Allah tentukan ya kan takdir kita tuh sudah tercatat 50.000 tahun sebelumnya kita tercipta. Jadi bikin tenang hati. Jadi kalau kajian itu nenangin hati kita termotivasi. Sakit ini emang sudah qadarullah, udah jaga-jaga segala macam. Dan dengan kajian itu penting kenapa? Ya kita tuh butuh banget ya bisa muasabah lah di sana. Ya Allah. Iya, jadi teman-teman ini udah kita dengerin dari dua orang narsum kita yang teman-teman dekat kita semua. Tadi ceritanya sampai kemudian pesan-pesannya ya. Yang barusan terakhir tuh yang Bang Mamat bilang udah tertulis di Lauhil Mahfuz ya, betul disampaikan sama Ustadz. Cuma kayaknya bijak banget ini malam ini, Man. Jangan dirukyah dulu ya. Terus makan uli jadi lurus. Iya, jadi bijak bener malam ini. Iya. Nah, kita mau lanjut nih, nanya ke Bang Denny. Ya. Saya pengen ulas dulu Bang Denny nih. Ini mumpung orangnya lagi nggak berdaya nih ya, kita hajar aja di sini. Ini teman-teman, Bang Denny ini satu teman terbaik kita, yang orangnya itu boleh dikata nyalinya 1000 gitu. Udah kebiasaan dididiknya dulu di pondok pesantren Budut gitu ya. Nyalinya 1000, kagak ada takut-takutnya gitu. Orang ini dalam segala hal sampai yang ya buat saya itu paling ya dalam tanda kutip mudah-mudahan nggak membesarkan hati ya. Ini bentuk kekaguman saya sama teman saya ini semoga Allah memberikan banyak pahala, keberkahan buat dia. Sampai di era seperti ini, di mana orang-orang lain pada ketakutan, Bang Denny CS. Dengan Amalia, artinya beberapa orang secara pribadi, dengan teman-teman budutnya, di era kayak gini, yang orang-orang lagi pada ketakutan dan sebagainya, dia tetap turun, bantuin orang-orang yang pada meninggal. Termasuk bokap saya. Jenazahnya. Ya kan? Saya sebetulnya kalau nasehatin dia ya agak ngebatin, dualisme batin juga antara satu nasehatin dan hati-hati entar lu ketularan, bahaya dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita nggak bisa nolak bahwa kalau itu
orang-orang duafa, fakir miskin meninggal itu, yang mau nolongin siapa kalau bukan Denny CS? Gitu loh. Jadi kita pada posisi yang kita kepengen teman kita selamat, tapi teman kita juga tahu bahwa ada orang-orang yang kalau mereka kagak turun, itu siapa yang mau nolongin? Teman-teman di sini alhamdulillah kita ngumpul sehat semua. Ini ada Feby Suputi, alhamdulillah nih anaknya, istri, anak positif COVID semua. Alhamdulillah modal tawakal sudah sehat. Alhamdulillah kita bisa sehat semua. Semoga kita tetap sehat. Tapi teman-teman jangan lupa bahwa di luar ada orang-orang yang kalau susah itu nggak punya tempat sandaran. Apalagi kalau sampai kemudian ada orang yang meninggal, mereka itu bingung mau minta tolong siapa buat mandiin jenazahnya, buat ngafaninnya gitu. Teman-teman, ini Bang Denny CS sama beberapa teman di sini yang seragamnya sama. Kalau yang buka video, pasti ada teman-teman ya, Bang Ade Rahmat, Bang Yongki, Bang Adwin, Bang Kumpul, Sarifudin, Bang Muhammad, siapa lagi tuh saya, yang Bang Aceng, Bang Slamet. Ini ngumpul semua di sini. Ini teman-teman relawan Amalia Care yang kerjanya bantu orang yang meninggal kalau untuk bantu janaisnya gitu. Bantu janais itu dari mana? Dari mandiin, ngafanin, sampai kemudian nganterin juga ke makam. Bahkan ke ambulan-ambulannya diurusin. Ini dilakukan secara free dari teman-teman relawan kita gitu. Saya suka mengatakan bukti ngaji itu dengan berbagi. Bukan bukti ngaji itu dengan ngaji lagi. Bukti ngaji dengan ngaji lagi ya benar sudah. Tapi kalau yang lebih benar lagi bukti ngaji itu dengan berbagi gitu. Denny ini nekat sama teman-temannya tetap pelayanan. Tetap pelayanan sama teman-teman budutnya, Masya Allah saya apresiasi luar biasa sama teman-teman Amalia Care juga jalan. Tapi secara pribadi ya, secara pribadi. Karena dari Masjid Astra kita himbauannya tidak ada pelayanan untuk bantuan janais selama pandemi karena kita mengutamakan keselamatan relawan begitu. Tapi teman-teman ini nekat, Masya Allah, saya kagum luar biasa tetap datang. Kalau bapak-bapak tahu bagaimana pelayanan Amalia Care atau sejenisnya nolongin orang-orang di yang meninggal nggak ada yang bantuin, itu kita nggak bisa ngomong dah. Banyak orang yang jangankan untuk beli kain kafan, untuk minta orang lain datang aja susah, gitu. Mau dimandiin, udah dimandiin ini di depan teras, masukin lagi ke tempatnya dia jenazahnya nggak bisa, gitu. Udah kita bantuin mereka masih bingung. Abis ini terus ada biaya ini bagaimana ya dan lain sebagainya. Inilah fungsi kita ngumpul ngaji di sini untuk bantu mereka, gitu. Ya, jadi jangan sekedar ngaji, cukup sekedar ngaji, tapi tumbuhkan kepedulian. Dan alhamdulillah jamaah kita sudah luar biasa bantu jamaah yang lain. Bahkan mohon maaf ya teman-teman, mungkin sedikit agak saya mumpung lagi ada kesempatan bicara tentang Amalia Care sebelum Denny ngomong. Ini karena ini program yang dulu yang inisiasi Bang Denny juga sama Ibu Lastri dan teman-teman untuk bantu janais. Kalau program Amalia Care di Masjid Astra ini yang dibantu bukan hanya jamaah Masjid Astra, bukan jamaah yang sudah ngaji dalam tanda kutip, tapi jamaah umum mereka kaum muslimin bahkan yang nggak ngaji gitu. Dan lebih banyak, dan monitor kalau boleh dikoreksi, lebih banyak yang menerima bantuan Amalia Care janais ini malah orang-orang yang belum ngaji ya Den ya. Dan monitor, mana suaranya teh? Buka dong. Denny udah kohos belum, Mas Anak? Denny, udah kohos ente, dibuka suaranya. Lah, diem dia. Halo. Benar kan ini? Benar itu ya? Benar banget Bang. Yang kita lakuin selama ini malah lebih banyak masyarakat umum dan masyarakat orang-orang yang benar-benar membutuhkan daripada jamaah itu sendiri. Mungkin jamaah itu sendiri mungkin belum ada juga, tapi kebanyakan masyarakat umum yang kita bantu, Bang. Benar sekali, Bang. Iya. Jadi betul. Jadi yang membutuhkan atau yang biasanya memanfaatkan pelayanan dari Amalia Care dan teman-teman yang lain yang menyelenggarakan program ini adalah masyarakat umum.
gitu. Dan dari sini kita bisa Ali Akhir karena dulu gagasannya beliau juga, terus ya itu tadi saking semangatnya Bang Denny sama teman-teman nama Ali Akhir ini kagak boleh ngeliat bendera kuning dikit. Asal ada bendera kuning pengen disamperin aja gitu, pengen mandiin aja. Ya, ente yang udah pada malas mandi boleh hubungin sama Ali Akhir ya. Boleh request Dokau Purbarusa wangi apa terserah. Iya. Itu ada Bang Amirul juga cengar-cengir. Sama satu lagi, teman-teman Amalia Akhir ini kalau misalnya dia mau pelayanan janahis itu udah kayak orang mau nyerang STM penerbangan nyerang mana gitu loh. Jadi iya, yang datang itu bisa sampai 25 orang kalau lagi banyak tuh, ya, bisa bahkan lebih gitu. Dan teman-teman Amalia Akhir basic ininya secara kerjaan atau profesi macam-macam ya. Ada yang pengangguran kayak saya gitu, ada juga gitu kan, ada yang semua jenis pekerjaan ada, dokter, polisi, wira swasta, jualan dan sebagainya ada. Jadi kalau teman-teman nanti pandeminya sudah berakhir, ayo kita gabung sama-sama di sini, kita makmurin ini dakwah ini dengan karya sosial ya. Kita kan miskin ilmu nih, kita ngaji mulu karena kita sadar miskin ilmu. Tapi jangan sampai kita miskin moral juga, nggak mau bantu orang lain. Ya, agak bener omongan gue malam ini karena belum diruqyah ya. Dan ini ceritanya bagaimana itu? Waktu ente kan sama modelnya kayak Irham. Ente kan tinggal di apartemen juga tuh, gitu. Benar. Ya kan? Begitu dengar kabar ente sakit, itu kita semasjid. Teman-teman di masjid semuanya drop gitu. Ini kalau bahasa kita ini, kalau bahasa sayang kita kalau sama Om Denny kadang-kadang kalau panggil ini si kampret kenapa gitu. Itu gimana ceritanya tiba-tiba ente dapat kabar dari Bang Atwin tiba-tiba masuk rumah sakit tahu-tahu udah parah begitu. Maksudnya gimana Bang? Asal mulanya gitu ya Bang? Iya. Asal mulanya gini Bang, itu di hari apa ya? Itu aneh masih pelayanan nganter jenazah itu ke kalau nggak salah ke Indramayu ya Bang. Ke Indramayu jenazah. Aneh yang ngedriverin mobil ya Bang ya. Ada teman aneh berdua. Tapi sebelumnya ini Bang, sebelumnya tuh mobil ambulan budut kan kita sepakat sebenarnya itu hanya untuk jenazah. Kita nggak standar untuk orang sakit ya Bang ya. Tapi karena yang lapor itu teman dari budut sendiri dan orang tuanya, dan minta tolong dari Cempaka Putih itu sore-sore ya Bang, minta mau dibawa ke rumah sakit Koja, katanya vertigo, pusing, udah nggak bisa melek gitu ya kan. Ya kita bantu, tapi sebelumnya katanya sudah 3 rumah sakit nolak. Kita nggak tanya lagi, kita karena ya tadi teman-teman dengan semangat, bukan saya yang turun di saat itu. Saya bilang ya udah hati-hati aja, koordinasi. Dan 2 orang ini teman saya turun, jemputlah Jakarta Timur, bawa ke Koja. Kita kan pikiran kita hanya antar ke rumah sakit, selesai ya Bang ya. Ternyata di Koja pun pas hitungan sejam mobil balik ke garasi, ditelepon lagi, Pak, tolong jemput lagi, kita pulang. Dah, kan bingung kan? Nah temanannya jemput lagi, entah itu tolak atau gimana, kita nggak tahu histori penyakitnya ya Bang ya. Dan itu dia maksain pertamanya, udah nggak apa-apa, kita bukan mobil pasien sakit Pak, kita kerjaan aja. Ya udah kerandanya turun, kita pakai tiker nggak apa-apa. Sampai gitunya bener. Dia yang sakit itu digelar pakai tiker, kerandanya kita turunin ya Bang ya. Ternyata ya udah 3 rumah sakit nolak, kita nggak tahu. Nolak semua. Mas itu diceritainnya setelahnya Bang, teman yang 2 ini. Ya besoknya akhirnya diantar lagi ke rumahnya. Kita nggak tahu lagi tuh historinya COVID atau apa kan penyakitnya kan. Kita nggak tahu. Dan pada saat itu kita kan nggak berpikir hanya untuk jenazah, historinya jelas. Kita belum ada satinizer untuk penyemprotan di ambulan kan Bang ya? Belum. Kita bawa tuh Bang, besoknya ada ke Indramayu Pak. Bawa jenazah. Nah, itu hari Kamis kita pulang, di Jumat malam, mertua itu qadarullah kan, parah kan masuk UGD kan Bang di Sukabumi. Aneh karena berhubung udah mobil aneh itu mobil tua, aneh khawatir ada apa-apa di jalan, aneh jalan sore malam-malam Bang. Pakai ambulan sekeluarga tuh Bang, ambulan budut itu tuh. Karena aneh turunin, wallahi Bang. Anak-anak lu ikut semua situ. Ikut semua. Ya, semua istri sama adik ipar. Adik ipar di depan sama aneh. Itu badan udah enggak kerasa. Ente pakai wing-wing enggak waktu ke Sukabumi?
Ya enggak lah Bang, jangan berisik Bang. Jadi kasih jalan pasti. Ya ini cerita, terusnya istri juga tidur ngegelar di belakang, aneh nyupir, di perannya di samping. Nah aneh ke Sukabumi itu sampai kira-kira malam ya, istirahat jam 2 lah Bang. Itu aneh udah merasain nggak enak tuh Bang badan sih. Aneh nggak pernah walaupun sampai apapun aneh berhenti di rest area Ciawi. Aneh tidur sejam, tapi kirain tidur enak malah makin muter tuh kepala. Udah jalan. Aneh jalan lagi sampai Sukabumi. Aneh urusin mertua pagi ke rumah sakit, nengokin, aneh balik lagi tuh Bang ke Priuk karena harus kerja lagi kan. Sampai Priuk itu jam 11 siang, itu udah makin ngedrop badan aneh. Itu mungkin di situ atau di mana, aneh yakin aneh tertular dari yang tadi yang penyakit orang sakit-sakit itu ya Bang ya. Kayaknya. Soalnya setelah aneh Jumat sampai, aneh langsung pulang izin kerja, aneh mulai meriang tuh Bang. Tapi teman-teman aneh yang di Budut itu 2 orang, si Bay sama Kesak, ternyata udah dapat kabar sebelumnya udah sakit mereka, suami istri. Tapi mereka memang nggak ke rumah sakit. Jadi si Kesak itu udah sakit duluan, meriang sama, panas tinggi suami istri. Nah temenku Ibai sama, udah penciuman udah hilang, mati rasa ya kan. Tapi mereka nggak ke rumah sakit, dia berjemur, vitamin gitu ya kan. Ternyata aneh sakit doang pikir. Nah aneh sakit gak lama dia cerita juga, aneh juga 14 hari tepar di rumah. Jadi mungkin mereka duluan ya kan udah terkena di ambulan itu. Ini analogi aneh tapi mungkin nggak ke sana. Nah itulah Bang asal mulanya aneh berpikir ya tadi pas aneh masuk ke rumah Jumat, Sabtu Minggu itu udah mulai makin parah tuh. Mungkin virus berasa ya, berkembang ya Bang ya. Aneh termasuk yang bergejala yang aneh rasain, imun aneh memang pada saat itu aneh ngedrop banget secara fisik ya Bang. Capek. Aneh langsung bawa ke puskesmas. Kayak tadi yang dibilang Irham itu ya? Gejalanya seperti ini Bang, mungkin COVID hampir sama. Mati rasa, hambar. Penciuman itu nggak ada. Nyium aneh. Nyium minyak wangi aja udah baunya bukan minyak wangi kayaknya nggak kecium. Aneh lah. Terusnya persendian ini pada nyeri Bang. Lemes itu persendian nyut-nyutan. Nyeri, palanya udah pasti pusing, panas. Di tenggorokan itu awal gatel, belum batuk. Aneh Seninnya ke puskesmas bawah karena tinggal di atas, bawahnya puskesmas. Kata dokter, wah ini tipes, dikasih obat lah tipes ya kan. Mungkin dokter itu kalau nggak pakai ABD lengkap udah ketular sama aneh, karena udah meriksain aneh kan semua ya kan. Apalagi itu udah mungkin COVID tapi berkembang ya kan. Akhirnya tipes, dikasih obat. Seminggu kok aneh nggak berubah kayak yang tadi Bang Mamat bilang, udah dicobain obat apa. Mau ini yang tipes tadi kok makin parah gitu Bang. Nah makin parah di antara 10 hari itu aneh di rumah tuh udah mau makan mah perut lapar Bang. Rasa itu mau makan soto, masuk ke mulut kok nggak ada rasanya, nggak enak, jadi nggak ketelan memang. Nggak bisa, penciuman itu hidung. Berarti tadi yang dibilang sama Bang Irham bahwa makanan nggak bisa masuk itu karena emang lidah pengecap itu nggak berfungsi juga ya Ham ya? Benar ya, sekali. Mat ya? Itu ya. Jadi literatur di dokter yang di Surabaya tuh di Unair, dia dokter bedah, dia sampai marah-marah sama rumah sakitnya makanya karena memang indera perasanya itu dihantam memang sama COVID. Indera di tenggorokan kita itu sama itu dokter bedah bilang ternyata dia ngerasa sendiri bahwa COVID itu menyerang paru-paru dan tenggorokan nggak bisa makan. Itu yang bikin kita ngedrop. Makanya kalau sampai kita susah tidur itu karena ini Bang Irham. Salah satu karena napas kita itu tidak sempurna, maka kita butuh oksigen. Sengal-sengal. Jadi kalau kita tidur kita suka bangun, salah satunya adalah pertama memang nggak tenang, kedua emang oksigennya nggak mumpuni buat tidak tidur. Gitu. Lanjut Bang Denny. Den, itu kan awalan ente kagak mau masuk rumah sakit tuh, kita ngamuk-ngamuk. Itu. Mana ya? 10 hari nih Bang, aneh pikirkan ini anak masuk pasti COVID nih. Pikiran dari hati kecil ya. Aneh udah misah nih Bang, namanya rumahnya segede Uprit. Ya ini kamar, bini di sono ya kan. Gue di ruang tamu. Kalau Bang Mamat rumahnya gede, secara orang terlanjur kaya ya kan. Iya. Gue kan di ruang tamu juga, gue misah sama. Tapi kan gue bingung jelasin ya ruang tamu gue sama kamar emang nempel. Iya, jadi kalau di rumah Bang Denny emang teman-teman kita jelasin sedikit. Ruangannya banyak, dia ada ruang tamu, ada ruang tidur tamu, ya kan? Terus ada ruang dapur, tempat main anak ada, tapi semua satu lokasi gitu. Nggak ada sekatnya gitu.
Sorry Den, gue cengin dikit loh. Enggak, emang bener Bang. Ini apartemen beda kelas doang mah. Irham beda tipis. Iya. Di sana ada security, di sini nggak ada ya kan. Iya. Masuk bisa naik tinggal pencet, gue manjat pegel. Iya. Kalau di tempat yang kondangan 3 tangga sedikit. Kalau di tempat Irham ada security, di tempat Ede semua security gitu. Ya kembali lagi Bang, mungkin di 10 hari itu Anda tetap bertahan. Anda berpikir kan 14 hari kan katanya di TV itu virus sudah mulai mati sendiri kan. 10 hari tetap bertahan. Tapi yang Anda rasain tuh makin ngedrop. Karena apa? Anda selama seminggu, kurang lebih 5 hari itu, Anda nggak bisa konsumsi makanan Bang. Betul. Itu yang Anda rasain. Anda kepengen lapar, tapi makan ini nggak enak, 3 suap Anda paksain, ini emang benar nggak bisa. Istri masak ini, hidung nyiumnya soto nggak kecium, makanan nggak ada rasanya. Hanya satu rasa memang yang disisain sama COVID itu kali ya. Anda bisa makan buah Bang. Sama. Buah itu masih kerasa di kita. Makanya Anda sediain buah apa aja di sini. Yang penting ada perut isi. Tapi memang beda kekuatannya. Lemes jadinya Anda. Sampai Anda 10 hari itu pas badai Isya, Anda ngerasain pas abis batuk, sholat, batuk makin sejadi-jadinya Bang. Nggak berhenti-berhenti. Itu kayak kalau malam kita mau tidur gitu ibarat selang nih Bang ya. Ada lendir setengah. Jadi pernapasan kita setengah, sisa setengah. Kalau tidur kayak bener tersengau-sengau. Anda di situ ngerasain, Masya Allah, seperti ini kali yang dirasain yang meninggal orang. Anda berpikir seperti itu, apalagi kena penyakit bawaan di diri dia ya. Anda dengan kondisi nggak ada penyakit di bawaan aja, Anda merasa tersiksa Bang. Tidur salah, nyesek. Anda sujud kadang, batuknya itu beda gitu. Beda dah. Semua Anda rasain, itu dalam waktu 10 hari itu Anda berharap pengen berubah, dalam arti ada perubahan makin lebih baik. Kan 14 hari ya, 10 kali udah bukan baik, makin parah nih. Akhirnya, Ane Bang Atwin, tolong deh Bang, anterin Ande Bang ke Koja, mudah-mudahan dirawat, diimpus dah. Yang penting ada konsumsi, Ana lemes makan ya kan. Hujan-hujan gerimis, Bang Atwin datang habis siswa ke Koja, Ane dari jalan sendiri ke IGD, Ana daftar sendiri, Bang Atwin sambil berkata mapai Ane ke ruang IGD dicek, langsung ditanya, udah langsung, dokter lihat muka, waduh dok, langsung pada jauh tuh, belum diperiksa tuh Bang. Langsung menjauh semua. Yang periksa yang meriksa tensi Ane aja udah beda, langsung masuk sarung tangan. Bang Atwin saksinya. Kayaknya udah tahu gejala COVID nih, orang COVID muka-mukanya kan. Itu geli udah saking seringnya orang COVID udah. Kayak Jember sama dia. Ada dua versi sih Bang. Di saat itu gue kesel. Sebenarnya di satu saat itu gue ada terpikir kesel sama dokter, kok segitunya gitu. Orang periksa dulu aja sampai, yaudah duduk dulu, tunggu di luar. Dipanggil, baru diperiksa, udah Pak darah. Dari security mereka kayak jijik ngeliat, takut gitu. Akhirnya pas tes darah, tes semuanya, diambil darah, tunggu hasil sampai ditanyain gimana mati rasa, penciuman. Iya dok, gini semuanya. Udah. Ada yang ngebisikin sebelahnya COVID. COVID katanya COVID itu mah. Dalam hati gue suwe nih. Ada akhirnya di ruang tunggu nunggu hasil Bang, sekitar sejam setengah atau 2 jam lah hasil dari rapid itu ya kan, cek darah. Benar Pak, Bapak udah Pak, Bapak isolasi ya langsung. Wah jangan dulu dok, di sini saya nggak betah katanya. Ana bilang gitu kan, wah nggak bisa, Bapak ini udah reaktif, jadi Bapak ini positif COVID. Yang benar saya nggak percaya dok kalau rapid, saya bilang. Akhirnya ya udah Bapak kalau ngeyel tetap pulang, bikin surat pernyataan, Bang Atwin yang tanda tangan di atas materai. Kita pulang secara paksa gitu ya kan, nggak mau diisolasi. Ane tahu kondisi rumah sakit Koja Bang, itu isolasinya tuh pengap. Ane pernah ngejenguk, jadi Ane tahu. Jangan mau terusin tuh yang masalah merek rumah sakit jangan disebutin itu. Jangan. Oh iya. Akhirnya Ane tanda tangan tuh Bang Atwin Bang, tanda tangan aja udah Din. Oh ya udah pulang. Akhirnya tebus obat nih. Dokter pokoknya obat ini udah dikasih. Ane pulang tuh Bang. Pulang sama Bang Atwin karena hujan gede, gak bisa naik motor kan. Udah Bang, Ane yang nge-grab, Abang pulang aja. Udah akhirnya Ane pulang nge-grab, Ane jalan sendiri ke atas, semua Ane sendiri. Perasaan sedih lah ya kan, kayaknya gue banyak temen, kayaknya hidup sebatang kara, sedap. Enggak sih, saat kondisi itu meranak lo ya. Saat kondisi itu memang Ane memang udah ngerasain gak kuat. Ane yang ngerasain itu, Ane berpikir di Koja ini akhirnya malah diisolasi, malah mindset Ane malah kacau lagi kan. Ya tadi drop langsung ya kata Irham itu ya. Ya makin drop ya. lah Bang. Makin drop lagi, apalagi dia bilang, wah positif. Tadinya dalam hati, jangan positif kayak hanya tipes ya kan.
ternyata positif, tapi reaktif ya kan, masih rapid. Aneh masih kurang yakin. Akhirnya 2 hari kemudian bos kan monitor terus. Akhirnya dia udah lu swab. Karena saya mau swab jujur ya bang. Awalnya kan swab itu 1,5 juta infonya. Iya. Swab mandiri. Nah gitu kan saya jujur memang nggak ada uang. Kita ngomong fair aja jujur nggak ada uang. Kata bos ya udah sama bos nih melalui Bang Atwin dititipin uang buat suruh swab dikasih 1 juta langsung ke rumah sakit Pertamina. Sore itu Aneh dijemput sama mobil Paki sama Bang Atwin pakai mobil ambulan ya, udah kayak orang sakit bener, sama istri dibawa ke Pertamina. Aneh lah swab yang hasilnya bisa turun ya bang ya, tapi karena Aneh datangnya ke sorean nggak bisa hari itu turun, jadi besok pagi. Nah besok pagi langsung di SMS ke Bang Atwin. Oh ya udah Pak Denny ini malam pagi udah keluar positif COVID. Sore jam 2. Besoknya baru keluar. Harusnya sih hari itu keluar. Kalau saya masuknya datangnya jam 12 aja. Jam 12, jam 3 bisa turun. Karena saya datangnya jam 2:30, udah sore kan. Jadi besok hasilnya. Besok hasilnya di WA ke Bang Atwin, Den, yang sabar. Hasilnya difotoin. Dan ente kata Bang Atwin disaranin kalau bisa isolasi. Terus saya emang kondisinya saat itu COVID-nya udah parah lah gitu ya kan. Kenapa nggak langsung dibawa? Memang dari awal udah ini. Akhirnya mungkin info itu sampai ya bang, akses ke Kementerian Kesehatan tentang COVID ya bang. Datanya masuk ke Puskesmas di bawah Aneh. Dan ini Aneh langsung didatengin ke atas untuk bapak-bapak harus diisolasi. Karena bapak COVID. Membahayakan warga setempat, lingkungan, dan anak istri. Betul. Itu sehari setelah besok di swab ya bang. Saya bilang, Bu, dok, saya jujur kalau diisolasi di rumah sakit saya nggak mau. Saya mau di Wisma Atlet atau di tempat selain rumah sakit. Karena bukan nambah sembuh, bisa nambah sakit kalau rumah sakit. Saya bilang gitu. Oh ya udah kalau gitu Pak Denny, Wisma Atlet itu penuh. Saat itu pas saya COVID bang, dari jumlah 4.000 naik ke 8.000. Wisma Atlet semua penuh. Yang tadinya sehari atau 2 hari sebelumnya saya sama teman saya masih bisa masuk. Saya giran saya udah penuh katanya. Segitu begedenya. Berarti banyaknya tuh jumlah. Akhirnya ditunggulah 2 hari saya dapat info diisolasi yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan di Mangga Besar, namanya tempat penginapan You Stay, tapi khusus COVID, rujukan dari kementerian. Kayak homestay gitu ya? Bukan homestay, memang benar hotel. Berapa hotel, iya yang namanya Hotel You Stay itu dijadikan untuk memang pasien COVID. Mungkin dia terima pelanggan atau tamu juga mungkin ada ya kan kondisi pandemi, makanya bekerja sama dengan pihak kesehatan kayaknya tetap dibayar kan kita kan sehari berapa kan. Iya. Dapat breakfast nggak? Dapat breakfast bang, ada sedikit ini juga pagi-paginya sarapannya ada senam juga bang. Jadi kalau asik nggak enaknya di hotel, saya maksa di Wisma Atlet karena kondisinya tahu dan teman-teman saya yang udah masuk dia bisa olahraga, bisa bebas keluar, maksudnya ada ruangan. Kalau di hotel benar-benar saya terkekang. Saya keluar di selasar lorong doang, masuk lagi kamar. Selasar keluar lagi kamar. Mau keluar kemana? Atapnya ketutup, di atas dak nggak ada, ke bawah nggak boleh. Jadi sebatas dijagain ya, dan kalau mau keluar nggak boleh ya? Benar, ada security setiap pintu masuk ya, Pak. Jadi sama pasien COVID sendiri nggak boleh langsung interaksi ngobrol. Jadi kita keluar tuh sepi, padahal itu penuh pasien COVID semua. Jadi kayak bergantian, oh sepi baru kita keluar. Ntar ini ada yang keluar, kita masuk, begitu aja. Seperti itu. Nggak enak sih sebenarnya di hotel. Kalau untuk tempat namanya standar hotel ya pasti enak. Tapi kalau untuk suasana, untuk COVID, ya tadi nggak enak, nggak bisa berjemur kita. Tapi yang saya ambil ini, setelah saya masuk situ 2 hari 3 hari ya bang, karena memang harus ada tempat yang lebih steril. Mungkin di rumah saya kan masih bakterinya ada, virusnya di situ. Karena nggak disemprot kan, makin parah kitanya ya kan. Di Stono tempatnya lebih bersih, terjaga. Saya 2 hari 3 hari batuk saya tuh udah nggak nyesek, sholat pun enak. Maksudnya nggak terlalu. Udah mulai tuh bang. Ya satu lagi, pokoknya makasih sama teman-teman semua teman-teman Amaliyah ya khususnya, semua Bang Pitum, Masjid Astra, semua DKM yang udah saat itu udah support dan sangat membantu keluarganya sendiri. Yang Masya Allah semoga Allah membalasnya. Bang Mamat kirim madu, kirim Cegapi, cepak. Itu saya minum terus. Saya minum gak pernah putus. Banyak teman-teman yang support sampai di keluarga di rumah. Kita nggak bisa masak karena di luar juga nggak boleh kemana-mana. Sekeluarga kan.
Nah, Bu Yayu pakai Grab dengan tim Bulaste ngirim ayam udah diungkep sebok, daging yang Masya Allah sangat bermanfaat buat keluarga Ane. Anak keluarga Ane bisa makan. Kalau anehnya sih nggak bisa, tapi anak istri Ane kan masih bisa makan. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya, nggak bisa ngebalas dengan apa kecuali doa. Termasuk Bang Mamat udah ngasih roti macam-macam sampai sembako. Masya Allah ya kan. Boleh nemu di jalan itu. Iya, itu roti dia beli di itu roti dia beli di Alfa yang udah expired itu. Iya. Gue mah takutnya gini Bang, besok-besok gue ke Asar nih, Dan kemarin bon lu tuh gue beliin ini gitu doang, ya kan? Ujungannya gue bingung kan. Kagak, seperti itulah Bang. Jadi emang Zegapit itu vitamin emang dari saya tanya di rumah sakit, kamu ini vitamin dari mana? Dibeliin teman nih Pak, sebok. Wah, ini dia justru di rumah sakit yang bahasa kasarnya elit emang adanya itu vitamin Zegapit. Tapi kalau rumah sakit rumah sakit yang bawah dikasih vitaminnya berbeda kelasnya. Dapat dari rumah sakit beda, nggak di tablet tertentu. Katanya memang ini lebih bagus vitaminnya. Itu udah kata statement dokter yang di isolasi ya. Kamu minum apa dari sana, dibawa apa, kan ditanyain kan, ini dok vitamin ini, oh ini bagus katanya. Terus minum jangan sampai berhenti, malah ya kalau yang dari Puskesmas dia nggak disaranin sama dia, malah minum itu saya disuruhnya. Karena dia tahu kualitasnya beda gitu ya Bang ya. Aku mau nanya, itu kan yang nganterin ente ke sono kemari udah positif, udah mulai sakit dan segala macam, udah lemes, itu kan Bang Adwin. Itu dia kagak ketularan. Bang Adwin monitor, dibuka audionya, bisa kagak tuh? Ini ada orangnya di mari soalnya nih saya lihat nih. Ada yang kurus tuh. Iya. Jempol kakinya. Coba. Dibuka Bang, bisa. Bang Adwin monitor. Sudah saya. Iya. Widih, Sohib. Pangkat. Wah. Semua. Salam. Ente kagak ketularan Bang? Insya Allah masih ngelindungin Ane, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, tapi sehat ya, keluar. Bini waktu ente nolongin Denny, bini ngeri nggak itu? Wah, ente ngapain sih Denny mulu? Dia kan sakit begini. Ngerti banget Bang. Masya Allah. Ngerti banget. Paham ya. Tapi dia nggak yang keberatan gitu. Insya Allah enggak sih. Masalahnya Ane tiap pulang langsung baju Ane buka, masukin mesin cuci, Ane langsung mandi. Jam berapapun gitu. Insya Allah masih ngelindungin. Masya Allah. Ane, alhamdulillah. Gitu. Ya, ini Bang Adwin ini ya lanjut. Iya, sekarang kita lihat temen Bang. Ya, kita lihat temen sakit. Itu nggak ada sama sekali yang ngunjungin gitu Bang. Di rumah, kecuali di rumah sakit dan di Wisma Atlet ya. Nah itu saya balik ke saya juga, kalau kayak istri saya kadang suka ngomong, temen lo kemana aja gitu kan. Nah sekarang saya balik lagi ke sini gitu Bang. Nah jadi saya berusaha menjadi teman gitu loh Bang. Tapi saya nggak saya takut. Mantap. Bener takut. Saya ke rumah Denny aja. Aslinya lo takut ya Bang ya? Takut banget Bang. Tapi saya berusaha menempatkan diri, ketakutan saya tuh, khaufnya saya itu nggak berlebihan. Bismillah, saya masih punya Allah gitu. Masya Allah. Itu yang dibilang sama Irham tadi ya, bahwa waspada, iya, tapi parno jangan, begitu kata dia kan tadi ya. Ya benar. Artinya dengan kayak gini kan ya Allah kasih pertolongan, mungkin bahasa kedokterannya imunnya tinggi ya, karena khauf berharapnya juga tinggi. Ini makasih banyak buat Bang Adwin dan teman-teman semua yang udah support Denny kemarinan, karena Denny memang posisinya di Priuk ya teman-teman. Posisi di Priuk. Ya takut ketakutan Ane paling puncak sebetulnya Bang. Itu pas Ane udah tahu Denny itu COVID. Tapi Ane masih mau nganter ke rumah sakit Koja, naik motor gerimis, udah gitu dipeluk lagi sama Denny, mesra banget ya. Astagfirullahaladzim. Nah, itu Bang, sebetulnya Ane takut, tapi Ane ya berlindung aja sama Allah. Ya Allah, ini teman Ane tolong jangan COVID gitu loh. Jadi Ane juga nggak COVID gitu Bang. Itu Bang. Kalau ada waktu ketemu lagi Denny ngeselin, toyor aja palanya. Sikut aja. Ya, apalagi juga lo. Apalagi pas di Koja itu
Ane dipanggil sama dokter ke ruangan, itu Ane tanda tangan, Ane nebus obat apa segala yang ngurus gitu kan. Tanda tangan pulang paksa, tanda tangan harus isolasi, semua itu tanda tangan saya. Dokumen-dokumen Ane yang tanda tanganin kan. Terus dokter sempat ngomong, nah itu sampai rumah tolong mandi kalau bisa air hangat katanya gitu. Oh ya enggak dok, bismillah, ini teman-teman itu saya kok dok. Saya udah tahu dia gimana gitu. Nah itu aja, yang sebetulnya muncak. Tapi alhamdulillah, ya alhamdulillah Allah masih ngelindungi saya. Kemarin juga saya ke dokter Jamal, dicek sama dokter Jamal. Itu alhamdulillah saya lagi puncak-puncaknya fit kata dokter Jamal. Gitu. Kemarin saya sempat ke dokter Jamal. Iya, makasih banyak Bang Advin ya. Makasih banyak untuk semuanya, sportingnya untuk kita semua. Semoga Allah kasih balasan berlipat ganda buat antum semua teman-teman relawan ya yang udah support Denny kemarin. Tadi disebutin nama Dr. Jamal, beliau juga relawan kita, relawan Amalia Care yang biasa ngurusin jenazah bareng-bareng. Ini udah jam 9:30 sebetulnya, udah jam 21.25. Saya minta sedikit aja dari Bang Mamat, Bang Irham, sama Om Denny, satu nasihat buat kita semua, nggak usah panjang-panjang. Kudu gimana kita yang belum, atau yang udah sembuh, kudu bagaimana? Nih, dari Bang Mamat dulu, silahkan pesannya. Pesan terakhir ya Bang. Yeah. Jangan. Jangan ya. Aduh, kita masih kangen. Ya pasti itu, banyak berdoa tetap, ya, terus kemudian ikhtiar, tetap pakai masker dimanapun berada, kan lagi tinggi-tingginya COVID ya di sekarang ini 10.000 ke atas. Kemudian kalau sudah misalnya teman-teman sudah rada-rada meriang nih, kalau misalnya ya udah terpaksa terkena, kita udah jaga-jaga qadarullah dan udah meriang-meriang, entah kita jangan asumsi bukan COVID nih, tapi kita udah meriang, teman-teman sudah mulai curiga untuk isolasi mandiri aja dulu, walaupun belum nunggu swab itu ya, supaya tercegah ya tadi anak kita, istri kita. Jadi gitu kunciannya ya. Kalau pertama itu aja saya bilang sih, kalau udah merang dikit udahlah, kalau zaman sekarang kita ngalah dulu lah gitu ya Kong, gitu ya sih. Ya, mungkin berarti kudu sadar diri ya. Yes. Kudu sadar diri, isolasi mandiri biar kagak membahayakan yang lainnya gitu ya. Yang kedua contoh Bang Adwin ya, karena jujur saya gimana? Juga waktu di rumah sakit, istri dan anak saya di isolasi mandiri secara ini, dan itu tetangga-tetangga, kemudian saudara-saudara nganter makanan. Karena dia kesalahan ke pasar segala macam. Jadi memang jangan di COVID ini bukan karena orang soleh tidak soleh, emang ada tugas virus karena siapa aja. Nah itu teman-teman jangan jauhin gitu, tapi tetap menjaga jarak, tetap support makanan ataupun donasi apapun bagi tetangga yang kena. Orang kaya orang miskin mah posisinya udah repot tadi ya, nggak bisa keluar rumah, ada tuh bini. Itu ya mungkin dua itu aja sih yang saya sampaikan. Jazakallah, semoga manfaat insyaallah. Oke, makasih Bang Mamat. Irham gimana pesannya? Ya, pesannya nggak jauh-jauh sama tadi Bang. Jangan parno, jangan terlalu parno sama COVID itu. Jangan sampai kita akhirnya nggak berani ngapa-ngapain karena tetap harus banyak jalan aktivitas gitu ya. Tadi kita bisa salah satunya bantuin kajian online gitu ya. Itu salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan tanpa meningkatkan resiko. Jangan suka ambiar-ambiar nggak jelas gitu ya. Jangan suka nantangin. Di COVID ini kelihatan nih orang-orang yang pada banyak nantangin takdir Allah gitu ya, keluar nggak usah pakai masker, kalau kena mah kena aja ya. Itu sebenarnya berarti bukan ikhtiar gitu ya, nggak usaha. Jadi tetap ikhtiar semaksimal mungkin, kita jaga diri semaksimal mungkin. Tapi kalau pas kena, qadarullah kalau kita kena, nggak usah nyalah-nyalahin, nggak usah kenapa ya gitu. Atau kalau kata salah satu materi kajian tuh, coba saya nggak begini. Nah, begitu udah coba-coba itu biasanya setan tuh yang ngebisikin. Jadi udah pasrah, terima, usaha yang terbaik, usahain kesehatan. Nanti kelihatan di sana support keluarga ya. Support keluarga, teman-teman terdekat itu alhamdulillah. Benar yang tadi Bang Mamat bilang, itu sangat berasa banget ya buat kita. Jadi nanti kalau ada mungkin saudara, tetangga, teman, atau kerabat yang kena, disupport. Tapi saya ada pesan satu nih, kalau support jangan kasih bahan mentah. Kadang-kadang kagak bisa masak di rumah juga lemes. Benar ya Bang ya. Jadi kalau bisa, kalau support kasih makanannya yang rada siap saja atau justru udah dimasakin anget-anget. Jadi
Nasi Padang aja. Pesan aja sama aneh, ayam geprek. Jadi ada beberapa lingkungan yang memang begitu ada yang kena, di supportnya tuh gantian pagi ngasih siapa yang ngasih makan, sore itu kepake banget itu. Begitu paling Bang gitu. Iya. Oke, makasih Irham. Ini ya pesan-pesannya buat kita ya tadi. Jiwa sosial kita ditumbuhkan, jangan parno juga, jangan nutup mata juga kalau ada yang lain kena gitu ya. Terus oh ya, ini ada sebelum ke Denny dari Evi Dinar. Bismillah, anak kecil yang waktu itu kena COVID apa kabarnya ya, yang suka rajin ikut kajian? Yaitu alhamdulillah sekeluarga, kalau nggak salah sekeluarga juga dia kena, dirawat di Rumah Sakit Cempaka Putih Islam. Udah sembuh semua, alhamdulillah. Itu sekeluarga juga ngaji juga, jadi sepanjang dirawat dia kerjaannya kalau sore mantengin kajian ngaji dari rumah Masjid Astra mulu. Alhamdulillah udah sembuh beneran. Hadiahnya juga udah diterima, sekarang udah sehat lagi. Saya lihat di sini juga banyak teman-teman yang tadi report udah pada sembuh ya. Jadi ternyata banyak yang hadir di sini udah pada sembuh, alhamdulillah. Semoga tetap semangat ngajinya. Denny, pesan terakhir sebelum selamatan. Pesan terakhir Den sebelum ditutup maksudnya, bukan selamatan. Iya. Kalau aneh pribadi tetap jaga protokol 3M, itu bentuk ikhtiar kita. Terusnya jangan lupa zikir pagi petang, itu nasihat Ustadz Abrol juga. Kencangkan zikir pagi petang, karena kita terjadi semua COVID ini makhluk Allah yang Allah berikan untuk kita dan Allah perintahkan, dan dikena bagi orang yang Allah kehendaki juga. Karena orang yang dekat COVID atau apa belum tentu kena juga. Yang nggak kena, yang rapi kena. Berarti kan COVID ini juga makhluk yang Allah berikan, turunkan untuk menjadi ujian buat kita, bahwa kita kena dengan atas izin Allah. Bukan berarti parno, benar parno atau apa berlebihan. Tetap kita jaga protokol, tertib, menggunakan masker atau apapun. Itu bentuk ikhtiar kita. Jangan lupa zikir pagi petang. Dan ada lagi ya konsumsi yang tadi bilang membentuk imun kita, karena pada saat imun kita lemah mungkin itu serangan virus yang dibilang tadi, mungkin virus ada, karena imun kita kuat dia tetap jalan sembuh dengan sendirinya. Kalau kondisi kita ngedrop mungkin akan ada makin sakit. Dan pikiran juga sih Bang ya, mungkin pikiran itu yang kita buang, COVID itu begini-begini ya, kita emang tahu semua udah zona merah yang udah kita nggak bisa hindari. Kita yang tertib, yang lainnya bahasa kata nantang nggak ada yang pakai masker. Nah kita ya dengan COVID ini kan yang tadi kembali itu tuh sedikit pagi petang, mohon pertolongan dari Allah atas ya jangan pernah ini bahwa kita kena atas ya tadi izin Allah juga ya, kembali walaupun kita jaga kalau kena ya saling itu aja sih. Saya ingin mengingatkan teman-teman terus berdoa kepada Allah dan mohon perlindungannya hanya kepada Allah. Walaupun kita kena ya qadarullah musta'an, jadi semua terjadi atas kehendak Allah. Ya kita harus terima. Ya mudah-mudahan nggak sampai memberatkan diri, dan insya Allah kalau emang umur atau apa kan sudah dicatat sama Allah ya Bang ya. Iya. Wasilah-wasilah seperti itu ya, karena ya kembali lagi kita takutnya jangan tahu berlebihan, karena umur ya memang meninggal nggak COVID pun akan meninggal gitu ya kan. Dan apalagi kita ngurusin meninggal umur 20, 30 kemarin sehat, ternyata nggak punya alasan meninggal, itu nggak ada alasan, harus sakit kah, harus itu ya kan, atas izin Allah ya emang meninggal ya meninggal gitu ya kan. Wasilah-wasilahnya itu hanya ya sakitnya, padahal sakit kena batuk pilek ternyata meninggal gitu kan, seperti itu. Mungkin ya itu aja sih Bang, tetap zikir pagi petang, jaga protokol dan terus ikhtiar bahwa COVID ini kita yakinin makhluk yang Allah turunkan untuk menguji kita, dan kita kena atas izin Allah juga. Walaupun kita tetap bersih, kalau atas izin Allah kena ya, insya Allah. Dan kita langsung kawat juga, ulama kita besar kita akan terkena kan. Ada testimoni juga bahwa dia bersih, jaga protokol, dia jaga interaksi, nggak pernah kemana. Ternyata dia masih kena atas izin Allah kan gitu ya Bang ya. Ya itu kembali jadi motivasi kita juga, bahwa kita yakini COVID ini makhluk yang Allah turunkan untuk menguji kita. Dia kena atas Allah yang kehendakin. Allah kehendaki, jadi bukan karena menularkan dari ABC. Bisa aja karena rentan tertular itu saya, karena ngurusin bos, semuanya meninggal, COVID saya ngurusin. Jadi kalau memang kena ada wasilahnya, itu yang lebih rentan kena ya kan. Semua karyawan 12 orang kena, alhamdulillah saya di swab enggak, 2 kali di swab enggak. Padahal saat itu saya ngurusin orang meninggal benar-benar positif COVID. Tapi ya kembali tadi,
Allah tentukan di akhirnya nih. Oh Denny nanti kena kalau udah nyantai, udah makin banyak fase kedua. Nah Denny baru kena gitu ya kan. Aneh yakin itu ya kan. Ya mungkin gitu kalau dari awal kena. Nah, ini kembali maksudnya kita berikhtiar pada Allah bahwa COVID ini memang Allah turunkan untuk menguji kita, dan Allah memberikan COVID ini kena bagi orang yang Allah tentukan. Yang Allah udah ya emang kena gitu. Bukan karena ada sebelahan sampai salaman pun takut ya kan. Jadi ini sholat seperti itu, padahal dia tahu, kalau memang tahu historinya ya nggak perlu berlebihan gitu. Mindset berlebihan itu akan membuat kita tawakalnya dikurang ya Bang ya. Berlebihan. Jadi kita mau COVID itu kayak pencabut nyawa. Jadi seolah-olah ya kan. Ya kita tetap tawakal, ikhtiar. Kata Bang Ilham semua, ya jangan lupa juga tetap mohon perlindungan pada Allah, kita nggak menantang. Gue yakinin COVID, Allah turunkan untuk menguji kita, dan Allah kasih kena COVID itu bagi Allah tentukan ya kan. Aneh ditentukan kemarin ya kan gitu kan. Bukan di awal. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan COVID ini hilang ya Bang ya. Amin. Mudah-mudahan Amin. Allah ganti lagi dengan yang sembuh ya kan. Ya gitu aja Bang mungkin Bang ya. Iya benar. Kasih nih Bang. Udah dibagi untuk sharing. Ya. Oke, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat program ngaji dari rumah Masjid Asra. Kita udah dengar tadi semua pengalaman, sharingnya, gimana mereka ngerasain, gimana prosesnya, sampai kemudian pesan-pesannya teman-teman, ada Kong Mamat, ada Bang Irham, Om Denny, itu semua udah cerita. Saya pikir ini cerita dari teman-teman lain dengan apa yang kita sering dengar di TV, ya. Kalau kita dengar di TV dari para ahli, dokter, profesor, segala macam, semuanya rapih, ya. Yang kita didengar di mari, ini pengalaman pribadi, ya. Pengalaman pribadi, kita bisa ambil banyak hikmahnya. Kalau kita ente dengerin kebanyakan di TV tiap hari, sampai bosan kadang-kadang kita dengerin di TV. Ini udah paham ini mah 3M, udah ini dah begitu segala macam. Ya kan kita jadi kayak nyepelein itu omongan-omongan orang para ahli di TV. Ini yang ngomong bukan dokter, bukan ahli. Ini yang ngomong yang pernah sakit. Ya, yang pernah sakit, yang udah ngerasain gitu ya. Artinya insya Allah banyak ibrohnya buat kita, banyak pesan-pesan sosial juga tadi disampaikan dari Bang Denny, Bang Rahmat, Bang Irham ya. Mudah-mudahan Allah kasih pertolongan buat kita semua, dijaga keluarga kita, kitanya Amin. sehat, ya sehat mau ibadah, ya kan, bukan sehat doang kagak ibadah begitu, sehat tumbuh kepeduliannya, mau bantu orang lain, kata Bang Mamat tadi, ya kan. Denny dikirimin ayam sama Bu Lastri, Masya Allah, ya kan. Irham mungkin dikirimin pecel lele sama temennya, ya kan, karena dia favoritnya cuma pecel lele, dia nggak bisa makan enak, gitu. Ya kan gitu. Ya jadi banyak yang kita bisa ambil di sini. Mudah-mudahan banyak kemudian tumbuh juga semangat kita untuk terus jadi sehat, ya, terus jadi manfaat, ya. Ini udah mau jam 9:30 lebih. Udah kagak ada waktu lagi nih buat kuisnya kita simpan lagi buat besok dah, ya. Saya pikir yang Anda dapatkan lebih dari nilai kuis yang sekedar pulsa 50.000, tapi ini nilai kesadaran, ya. Buat yang pada pakai seragam nanti kita kirimin kopi liong aja dah. Ya. Jangan pakai gula ya Bang. Insya Allah, ya. Jangan pakai gula lah, kopi liong kan udah sasetan itu, ya kan. Ada saset, ada gulanya. Ntar kita ngopi bareng aja. Ada yang nggak pakai gula. Yang sasetannya kertas. Terus tadi teman-teman tadi ada yang nanya masalah donasi untuk program Amalia Care Janais. Nanti dah kita umumin di grup. Kalau yang pada mau nyumbang kain kapan, nyumbang apa keperluan-keperluan untuk program sosial Janais, nanti kita umumin dah di grup Bang Pitung, di grup NDR segala macam, kita bakalan kasih tahu nanti kalau udah waktunya dibutuhin. Sekarang mah alhamdulillah kain kapan masih ada, ya kan, program juga masih di stop, ya kan, gitu. Jadi tahan dulu aja niat baiknya, nanti kita kapan waktunya kita share, gitu kan ya. Pokoknya ini kita senang banget bisa berbagi malam hari ini. Kepada tim yang bertugas, Mas Nana dan yang lain-lain, Bang Riko, Om Ganjar yang sudah tune in, mantau kita lihat semua teman-teman bersemangat malam ini, dan juga semua teman-teman yang sudah hadir, yang saya nggak mungkin sebutin satu persatu namanya karena banyak banget, tadi ada 100-an lebih. Mudah-mudahan Allah kasih semangat, kasih kesehatan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.